Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Dea Virginia dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang dengan guru mata pelajaran fisika Bapak Sauji ST. Materi yang akan dibahas yaitu keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Dalam materi ini terbagi menjadi dua submateri, yaitu sumber energi dan penggunaannya, serta solusi terhadap keterbatasan energi. Ketersediaan energi saat ini masih mengandalkan energi dari bahan bakar fosil, sementara cadangan dari bahan bakar fosil semakin menipis. Oleh karena itu, dilakukan pencarian energi alternatif yang ramah lingkungan serta terbarukan. Dengan adanya energi terbarukan pengganti energi fosil, kebutuhan energi akan terpenuhi. A. Sumber energi dan penggunaannya. Manusia membutuhkan energi agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi sangat melimpah keberadaannya di bumi. Namun, belum banyak yang dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berdasarkan kelestariannya, sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. 1. Kelestarian sumber energi. A. Sumber energi terbarukan atau sustainable energy. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh ulang, cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik, dan merupakan sumber energi ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Contohnya matahari, angin, dan air. B. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun, yang apabila sejumlah sumbernya digunakan terus-menerus akan habis. Untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah sama akan membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Contohnya adalah gas alam, minyak bumi, dan batu bara. 2. Penggunaan sumber energi dan dampaknya bagi lingkungan. A. Sektor industri. Penggunaan sumber energi dalam sektor industri digunakan untuk proses produksi seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan dan mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpanan. Sumber energi yang digunakan adalah batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Kebutuhan listrik dari PLN menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau batu bara. Sebagian industri seperti pengolahan kelapa sawit menggunakan limbah biomasa untuk pembangkit tenaga listrik. B. Sektor transportasi. Pada sektor transportasi, sumber energi yang paling besar adalah penggunaan bahan bakar minyak. Gas dan biofuel juga digunakan, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan sarana transportasi dan daya beli kendaraan, sehingga mempengaruhi permintaan energi. C. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga memerlukan energi untuk penerangan, mendinginkan ruangan, memasak, dan menghidupkan peralatan listrik. Sumber energi yang digunakan adalah LPG, listrik, minyak tanah, dan gas. Kebutuhan energi saat memasak dipenuhi dengan pembakaran bahan bakar minyak, LPG, dan gas bumi. Untuk menyalakan atau menghidupkan alat-alat elektronik membutuhkan listrik. Di daerah yang sulit terjangkau listrik,
harus menggunakan lampu minyak tanah sebagai penerangan. D. Sektor komersial. Penggunaan energi pada sektor komersial meliputi hotel, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, dan rumah makan. Sumber energi yang digunakan dalam sektor ini yaitu listrik, bahan bakar minyak, gas bumi, dan LPG. Sumber energi yang paling banyak digunakan adalah listrik untuk pendingin ruangan, penerangan, dan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Kondisi sumber energi di Indonesia. A. Minyak bumi dan bahan bakar minyak. Pangsa minyak bumi diperkirakan terus menurun, tetapi perannya masih cukup tinggi hingga tahun 2050 yang akan datang. Ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak, terutama di sektor transportasi, masih tinggi. Oleh karena harga minyak terus meningkat dan cadangan semakin berkurang, pemerintah berencana untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan bahan bakar minyak. Namun, tidak semua kegiatan dapat diganti dengan energi lainnya, sehingga pemakaian minyak bumi dan bahan bakar minyak pada masa yang akan datang akan terus meningkat. Bahan bakar minyak diolah dari minyak bumi, baik produksi sendiri maupun impor. B. Gas bumi. Pasokan gas bumi juga diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gas bumi tersebut sebagian besar di sektor industri dan pembangkit listrik. Namun, karena cadangan gas bumi yang terbatas dan produksi gas yang terus menurun, maka pemenuhan kebutuhan akan gas bumi sebagian diperoleh dari impor LNG. C. Batu bara. Cadangan batu bara lebih besar dibandingkan cadangan minyak bumi dan gas bumi. Batu bara dapat diolah menjadi batu bara cair untuk menggantikan bahan bakar minyak. Kebutuhan batu bara dalam negeri dapat dipenuhi dengan cadangan nasional. Oleh karena cadangan mencukupi, batu bara dapat diekspor. Namun, pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga peningkatan produksi batu bara mungkin akan terkendala jika kampanye kelestarian lingkungan semakin digencarkan. D. Listrik. Permintaan listrik akan terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan listrik dipenuhi dari berbagai pembangkit listrik. Sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara dan gas. Sisanya menggunakan pembangkit diesel, bahan bakar minyak, hidro, dan panas bumi. E. Energi baru terbarukan. Energi terbarukan meliputi panas bumi, tenaga air, bahan bakar nabati, biomasa, tenaga surya, energi angin, nuklir, batu bara cair, dan metana batu bara. Ini adalah gambar grafik kebutuhan energi per jenis energi hingga tahun 2050 yang akan datang. Penggunaan bahan bakar fosil berdampak terhadap lingkungan. Selain pada lingkungan, eksploitasi dan eksplorasi juga berdampak pada kesehatan dan ekonomi. A. Penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 yang tinggi dan menghasilkan polutan seperti asap dan debu yang mengganggu kesehatan makhluk hidup. B. Sumber energi dieksplorasi dan dieksploitasi dengan kegiatan pertambangan. Potensi pertambangan di suatu daerah akan menyumbangkan perekonomian daerah, namun mengganggu kualitas tanah, air tanah, pencemaran udara, dan polusi suara. C. Energi termal yang dihasilkan dari pengolahan sumber energi menjadi energi listrik dapat merusak lingkungan jika dalam jumlah yang besar. 3. Pembangkitan listrik.
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh PT PLN Persero. Penyediaan tenaga listrik juga dilakukan oleh pihak swasta, yaitu Independent Power Producer atau IPP, Private Power Utility atau PPU, dan izin operasi atau IO, non-bahan bakar minyak. B. Solusi terhadap keterbatasan energi. Semakin berkembangnya teknologi dan semakin padatnya penduduk mengakibatkan kebutuhan energi semakin meningkat. Penggunaan energi ini mengakibatkan ketersediaan sumber energi semakin menipis. Jika tidak ditemukan solusi terhadap ketersediaan sumber energi, maka generasi masa depan akan terancam. Berikut solusi yang dapat dilakukan terhadap krisis energi. 1. Melakukan penghematan energi. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi merupakan solusi yang paling mudah diusulkan. Penghematan energi disesuaikan dengan skenario Ken. Skenario Ken memungkinkan penghematan energi dan dapat diwujudkan jika penghematan benar-benar dilakukan di semua sektor. Penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan energi secara efisien, serta mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi dan permintaan energi per kapita, sehingga dapat mencegah peningkatan kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. 2. Mencari dan menggunakan energi alternatif. A. Biofuel. Biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Biotanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel. Biotanol adalah bahan bakar berupa alkohol yang dihasilkan dari tanaman seperti jagung, sorghum, kentang, gandum, dan tebu. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan, kelapa sawit, dan jarak atau hewan yang dapat digunakan sebagai alternatif atau dicampur dengan solar. Biogas dibuat dengan membusukkan tanaman dan sampah organik. B. Biomasa. Biomasa adalah suatu sumber energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup atau tumbuhan. Biomasa berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi. C. Panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang keluar dari perut bumi. Indonesia berada di wilayah Ring of Fire, sehingga banyak ditemukan sumber panas bumi. D. Air. Energi potensial yang dimiliki air, misal air terjun dan air bendungan, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Selain ramah lingkungan, pembangkit listrik tenaga air dapat dimanfaatkan bersama dengan irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan budidaya ikan. E. Angin. Angin terjadi setiap hari dengan kecepatan dan arah yang berbeda dalam waktu tertentu. Daerah sekitar pantai sesuai untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan energi angin. F. Matahari. Keuntungan sel surya dalam menyediakan energi listrik yaitu tidak memerlukan bahan bakar, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, berbentuk sederhana dan tahan lama. Kelemahan sel surya yaitu harganya mahal, memerlukan penyimpanan energi yang baik, perlu inverter untuk mengubah arus arah menjadi arus bolak-balik. G. Energi kelautan. Energi kelautan meliputi energi gelombang laut, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. H. Nuklir. Penggunaan nuklir sebagai sumber pasokan energi telah banyak diaplikasikan di negara-negara maju. Meskipun energi nuklir telah memenuhi aspek ekonomis dan emisi, tetapi masih rendahnya aspek penerimaan masyarakat mengakibatkan proyek ini terhambat. Contoh soal. 1.
Apakah dampak terbatasnya sumber daya alam? 2. Bagaimanakah penanggulangan keterbatasan energi? 3. Sumber daya apa sajakah yang bisa menjadi energi terbarukan? Pembahasan. 1. Apakah dampak terbatasnya sumber daya alam? Dampak dari terbatasnya sumber daya alam yaitu: yang pertama, sumber energi akan cepat habis jika digunakan terus-menerus oleh manusia. Sifat ketergantungan manusia terhadap sumber daya yang terbatas seiring dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan sumber daya akan terus-menerus ditambang. Jika hal ini terus berlanjut, maka sumber energi ini akan cepat habis. P. Sumber energi akan banyak diperebutkan oleh banyak orang sehingga dapat memicu konflik. Sumber energi sebagai unsur pendamping kehidupan manusia ini pasti akan diperebutkan oleh banyak orang untuk menambangnya dan memperoleh keuntungan yang besar dari usaha tambang tersebut. Manusia akan memperebutkan sumber energi yang pada ujungnya dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, bagaimanakah penanggulangan keterbatasan energi? Langkah penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu: A. Menghemat energi yang ada. Menghemat energi ini mungkin sudah dirasa sulit karena manusia sudah ketergantungan untuk memakai sumber daya tersebut. Namun, bagaimana lagi? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghemat energi untuk anak cucu kita juga. B. Mencoba untuk menggunakan energi alternatif. Kemajuan iptek yang ada akan menyebabkan manusia terus berinovasi untuk menggali dan meneliti sumber daya alternatif yang sekiranya memiliki fungsi yang sama dengan sumber daya yang terbatas ini. Soal yang ketiga, sumber daya apa saja yang bisa menjadi energi terbarukan? Sumber daya yang bisa menjadi energi terbarukan paling banyak di Indonesia dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut, dan pasang surut air laut. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.